Aku iki seneng touring, seneng golek sedulur, ora seneng gawe udur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channelnya Gembul 135. Ya, di video kali ini aku membahas yang ini. Jadi perlu disimak baik-baik ya, biar gak gagal paham. Oke bre, lanjut kepada intinya. Nah, buat teman-teman yang koplingnya itu kalau di kopling halus, kemudian kalau pas koplingnya dilepas suara mesinnya kondisinya jadi kasar, berubah ya, kayak gitu, tapi pas di kopling itu jadi halus suara mesinnya. Jadi perlu simak video yang ini. Oke ya, kita akan jelaskan dulu ini. Ini adalah hose kopling atau kita bilang mangkok kopling. Ini enggak ada part-part yang aslinya, saya pakai ring-ring biasa ya. Seumpamanya ini ring aslinya, karena aku nggak mau bongkar yang ini karena ini udah beres. Di sini ada ring, ada hose koplingnya, ada mangkok aluminiumnya, nih ada gearnya ya, ada gearnya. Kemudian di sini ada kuningannya. Di sini ada gear penghantar untuk starter. Kemudian ada hose koplingnya. Kemudian ada ring satu lagi di belakangnya. Kemudian di sini ada bearingnya. Ini as apa namanya? As kopling ya, as rasio kopling nih, yang berhubungan dengan rasio kopling. Nah, di sini aku mau jelasin yang pertama. Ketika teman-teman melakukan sebuah modifikasi, ini kita nggak bahas biar ngatasinya, jadi biar teman tahu dulu fungsinya ya. Nah, ini bearing ini kan ada di crankcase, dia ngunci nih di sini. Yang bergerak adalah bagian tengahnya saja. Oke, nah, karena ini udah rusak ya, jadi bagian sisi luar ini diem, dia dikunci. Yang bergerak itu adalah bagian innernya. Dan ini adalah span. Ini span ya. Ini span. Nggak boleh gojlak. Bagian ininya nggak boleh gojlak. Dia boleh gojlak itu hanya di bearingnya aja, dia karena ada spelengnya. Nih, ada spelengnya nih. Nah, tuh kan ada spelengnya. Kemudian ada ring ada ring seperti ini. Oke, aku gunakan yang kecil aja. Ada ring yang lebih tebal. Oh, nggak bisa ternyata. Pakai ini aja. Jadi bearing, kemudian ada ring ini. Nah, kemudian ada hose koplingnya. Nah, ini hose kopling itu ada alur untuk oli mesinnya, jalur oli. Jangan dihaluskan. Untuk bos ini jangan pernah kalian gerinda kalau tidak dalam kondisi yang kalau memang dia mesin normal, jangan pernah digerinda sisi kanan dan kirinya, biarkan saja posisinya. Kalau memang nanti kejepit, mendingan beli aja yang baru, karena kalau gerindanya miring nanti yang ada oblak. Oke, ini harus lurus 100%. Ini juga harus rata 100%. Ini juga harus rata ya. Ketika kita pasang ini nih, nah kemudian ada ring, kemudian kan ada kaki empatnya, kemudian
kita kunci nih pakai baut. Nah, si hose coupling ini dia mempunyai speleng bro. Pada saat kita kencangkan ini punya speleng terhadap ring-ringnya ini, jadi kayak punya speleng gini doang nih, maju dikit. Nah dikit aja dia, nah kayak gini dikit doang, dia punya spelengnya dikit ya. Dia bisa bergerak, emang bisa bergerak maju mundur gini, tapi dikit, nggak banyak. 0, sekian mili ya, nggak banyak ya, paham dulu ya, dia nggak banyak. Nah di sini terlepas lagi, di sini terdapat coakan, ini dicoak dari sananya nih tuh, ada coakannya ya, nggak rata 100% terhadap sekelilingnya. Ini tuh sebagai jalur oli masuk ya, oli masuk, ini jalur oli masuk nih di sini. Makanya kalau masang bos kuningan, sisi kuningannya, sisi bos kuningannya ini harus rata dengan ini bro, atau lebih dalam sedikit, nggak apa-apa, nggak boleh rata dengan yang sisi ini. Karena apa? Biar oli itu masuk, bisa masuk ke sini, kemudian si oli itu akan masuk lewat sini. Nah sehingga akan melumasi bagian yang kuningan. Nah ini sistem pelumasannya seperti itu. Kalau teman-teman mau modif tambahan untuk tambahan untuk jalur oli, teman-teman bisa melakukan modif di bagian ini. Sebentar. Nih, di sini ada cekungan, kelihatan nggak? Nah, teman-teman bisa melakukan pengeboran di bagian ini. Ini ada cekungan nih. Ini dia nggak rata 100%. Tuh, kan ada cekungan kan? Teman-teman bisa melakukan pengeboran di sini. Satu lubang aja, nggak usah banyak-banyak. Satu lubang aja di sini, ya. Satu lubang kalian bor di sini, nggak apa-apa. Untuk pelumasan yang maksimal. Dan itu udah saya terapkan di situ, jadi nggak ada masalah. Nah, rata-rata ini sistem pelumasannya ya. Sebenarnya yang kalah itu ininya bro, bos besinya. Yang suka kalah itu bukan kuningannya. Padahal kuningan sama besi kerasan besi. Tapi ketika kuningan ini kena oli, dia bahkan lebih licin daripada ini. Makanya yang sering kalah itu ini ya. Dan kenapa Yamaha juga tidak mengeluarkan spare part bos kuningan ya, tuh tolong dipahamin itu. Yang dikeluarkan adalah bos besinya, karena bos besinya yang suka kalah. Nah sekarang kita akan bahas mengenai bunyi kasar saat lepas kopling. Nih yang harus teman-teman cek dulu adalah posisi bos besi, dipasang dulu ya bro ya, dimasuk di mesin. Nah sebelum kalian kencangkan, kalian goyang-goyang dulu gini. Nah kalian goyang-goyang dulu seperti ini. Kalau dia gapnya banyak ya, terlalu banyak gapnya, ini bisa bikin suara koplingmu kasar bro. Nah kemudian pada saat kaki empatnya diputar, terus ininya oleng kayak menggelombang gitu. Nah ini juga bisa menyebabkan si suara kasar. Nah pada saat kaki empat ini kita pasang, kemudian kita putar, ini nggak boleh seret ya. Begitu kaki empatnya kita begitu ring kita pasang, kemudian kaki empatnya kita pasang, terus kita kencangkan ini bautnya, murnya, terus kita putar, dia nggak boleh seret.
Ntar tak kasih tahu videonya. Dia nggak boleh seret, dan ini juga nggak boleh bergoyang-goyang, nggak boleh goyang-goyang gelombang-gelombang gitu, nggak boleh. Dia harus posisinya diem karena ketahan oleh gear primer dan gear penghantar selahan ya, penghantar kickstarter. Ini ketahan kayak gini nanti. Nah, oke, di sini dulu udah paham ya. Ketika kaki empatnya kita pasang, kita kencangkan, terus kaki empatnya kita putar, mau mutar awalan jarum jam, mau berlawanan jarum jam, mangkok kopling ini, hose kopling ini harus diem, nggak boleh bergelombang. Ini nggak boleh goyang-goyang, ini harus diem. Kalau ini bergelombang, masalahnya cuma satu bro, berarti ini udah nggak center, udah kemakan ini bos koplingnya. Nih bos koplingnya sudah kemakan. Nah, kalau dibilang as koplingnya bengkok kali mas, ini 80% saya bilang ini jarang kena bengkok, jarang. 80% ya, karena 20%-nya pasti ada kemungkinan. Ini 80% atau 90%-nya jarang bengkok. Andai kata apa namanya, si ininya olengnya jadi nggak sepan ya bro ya. Olengnya itu gini, misalkan ini krek as krek as, ini gear primernya. Nah, ini olengnya seperti ini, naik turun gitu, dia akan menekan sisi ini. Kalau ini oleng, gear primernya oleng ini ya, leg, ini akan menekan ini. Nah, tapi biasanya yang kalah duluan itu adalah si bearingnya, karena bearing itu dia punya celah gap tuh, nggak 100% presisi ya, ada celah gapnya ya. Jadi makanya kenapa saya bilang as kopling ini jarang kena, jarang banget. Yang kena duluan pasti ini sama yang bagian belakang. Kita kasih contoh. Ini dia. Nih, kalau ini terkena tekanan, otomatis kayak ini begini. Nah, ngeleong-ngeleong ya. Ini ditahan, ngeleong-ngeleong gini. Yang kena duluan ini pasti bearingnya ya, yang ini atau yang ini yang pasti kena duluan. Oke, paham sampai di sini? Jadi jangan langsung menyalahkan apa namanya si as koplingnya bengkok mas, jangan dulu bro. Nah gini Pak, kalau ini goyang-goyang karena tekanan, karena si gigi primernya oleng ya, krek asnya oleng. Nah ini ketekan itu begini nanti, ngiyol, nah gini nih. Nah, yang kalah duluan itu biasanya ini atau enggak ini. Kalau enggak ini karena ini yang tumpuan paling belakang. Ya, yang hancur duluan itu yang bearing, needle bearingnya ini, bearing roncesnya kayak gini nih, yang kalah duluan biasanya ya. Oke, kalau ini nanti bergelombang, mangkok koplingnya bergelombang, ininya coba gantiin bro, biasanya ininya itu udah aus. Nah
Dan pada saat kita lakukan goyangan seperti ini, kita tarik turunan, jadi ada gapnya, gelombang. Nah, dia kalau nggak ada gapnya sepan bagus bro, tapi kalau goyang-goyang kayak gini, nah, kalau goyang-goyang parah, nah ini bisa dipastikan ketika ini dikencangkan kaki empatnya, terus kaki empatnya kita putar, ini rumah koplingnya itu bisa goyang-goyang gini loh. Nah, jadi jarang kemungkinannya untuk kuningan itu aus kena, jarang. Biasanya ini yang kalah. Teman-teman bisa mengganti ini. Oke, dengan yang baru. Oke, paham ya. Nah, permasalahan kedua, ini biasanya yang misalkan ini panjangnya tadi segini, tiba-tiba jadi mendet, ya kan? Setelah dibongkar, terus awalnya nggak masalah, setelah dibongkar kemudian jadi mendet. Nah, otomatis ketika ini kita pasang, kita rakit semua, kita pasang ringnya, kemudian kita pasang kaki empatnya, ya kan, kemudian kita kencangkan. Pada saat kaki empatnya kita putar, ini seret, kaki empatnya itu seret. Nah, ini bisa dipastikan si bos koplingnya ini mendet karena tekanan apa, karena kan dipres nih dia, karena ini tuh dipres nih, set, dipres gini, dikunci, set, dipres, set, mendet dia jadinya. Yang tadinya misalkan segini jadi segini, turun, nah mendet. Alhasil si mangkok koplingnya ini dia kejepit, terjepit antara ring ini, kejepit, jadinya si kaki empatnya itu nggak bisa muter. Karena apa? Kaki empat itu dia memutarkan si asnya ini bro. Nah, ini pas kita putar gini nih, ini, nah ini kan muter nih, misalkan ini udah kita kencengin, ini muter nih. Nah, ini bosnya itu dia ngunci, diem, bosnya ini diem, nggak bisa diputer-puter kayak gini nih. Pada saat udah kita kunci, ini nggak bisa diputer-puter bro, dia pasti kenceng ngunci gini, dia akan ikut berputar bersama asnya. Nah gini, nah itu ya, paham. Nih masalahnya yang sering terjadi itu karena bos koplingnya udah aus, itu ya. Yang mengigatkan suaranya kopling kita jadi kasar pada saat kita lepas kopling, jadi kasar pada saat kita kopling halus. Kenapa bisa halus? Karena tidak ada beban kopling. Pada saat di kopling ini diem, muter seala kadarnya, yang muter malah ininya doang nih, yang pada saat ini diputar oleh si gigi primer. Kondisi diem ya, stasioner ya. Pada saat ini diputar oleh gigi primer. Nah, ini asnya diem bos, asnya itu diem, jadi nggak ikut kasar, nggak ada beban. Ini doang yang muter. Kenapa bisa halus? Karena si kampasnya longgar semuanya, jadinya halus ketika dikopling. Pada saat koplingnya dilepas, jrek, koplingnya pada rapat semua nih, pada rapat, jadi gigit semuanya. Jadinya ada di sini ada gojlakan-gojlakan, jadi berlawanan. Makanya itu yang menyebabkan bunyinya kasar pada saat koplingnya dilepas. Dicek aja ini lurus tuh, ya, nih tuh, jarang kuningannya yang rusak, biasanya bosnya. Kemudian satu lagi, kita akan membahas teman-teman yang sudah melakukan modifikasi rumah kopling yang menggunakan bearing di bagian sini, di bagian ini ya, di bagian depan dan belakang menggunakan bearing.
dengan cara memangkas kuningannya ini sedikit, bos kuningannya ini, agar si bearingnya masuk. Dan di bagian belakang ini bearingnya kuningannya dipangkas sedikit, ya kan, agar si bearing masuk. Nah gini bro, kenapa saya tidak melakukan modifikasi bearing di bagian ini ya, di bagian ini depan dan belakang? Kenapa saya tidak melakukan itu? Yang pertama adalah ketika teman-teman melakukan, minta pasang dulu wes, biar nanti teman-teman tahu ya. Nih, kita kasih tahu di bagian ini itu dia tidak seret bro. Ketika kuningan kita masukkan dia tidak seret di bagian kaki yang ini ya. Nih, yang ini, kaki yang ini dia tidak seret bro. Dia benar-benar pure longgar. Nah, longgar tuh ya, kelihatan kan, nih longgar, dia tidak ngunci. Di ini akan mengunci bos kuningan ini akan memberikan kuncian di sini, kunciannya hanya sebatas ini. Oke, nih tak kasih tahu, tak masukin dulu. Nah wes, ini akan dipotong segini, dikurangin setengahnya segini, karena ini untuk penempatan bearing ya, ini untuk penempatan bearing. Nah bearing itu kan dipasangnya tidak boleh rata dengan ini bro, karena nanti kalau rata olinya nggak masuk, dia harus rata di bagian ini. Nih yang cekung nih, ini cekung nih, ini harus rata di bagian ini bearingnya agar ada pelumasan yang masuk itu ya. Makanya ini akan dipangkas setengahnya, bahkan 3/4-nya untuk memasukkan si bearing. Nah kuncian bos kuningan ini mengunci gear penghantar ini jadi sedikit bro, jadi segini doang nih, segini doang nih jadinya nih pengunciannya jadi sedikit doang. Ini nanti mengakibatkan apa? Gojlak. Iku nek wis gojlak kowe nyesel, iki ajur kabeh ya. Ini nanti walaupun ini ada sudut untuk mengunci di mangkok kopling ya. Ini ada penguncinya di sini. Walaupun ini ada pengunciannya, tapi di sini ada gapnya bro. Nih ada gapnya. Ini ketora. Nih ada gap nih. Nih ada gapnya tuh, ada gapnya tuh. Jadi enggak 100% rapat enggak. Walaupun ini masuk rapat ngunci. Ketika penggigitan penguncian si bos kuningan ini terhadap ininya jadi sedikit, nanti lama-lama gojlak dia. Makanya kenapa saya tidak menggunakan bearing, mendingan saya standar yang saya ganti yang ininya aja, bosnya aja ini yang tetap saya ganti. Jarang kuningannya yang rusak, itu jarang. Wis toh kita kandani manu toh ya. Nih kenapa bisa kasar itu.
Nah, kalau ada suara nangis pada saat motor kita jalan, mau gigi 1 2 3 4 nggak ada suara, nggak hilang-hilang, masih nangis kayak gitu. Ini biasanya nih sama ini gapnya kebanyakan. Nih, gapnya itu kebanyakan, makanya dia ada suara nangis. Kekencangan juga ada suara nangis. Ini harus 100% sepan dengan krek asnya ya. Kebetulan saya nggak punya krek asnya, ini harus sepan. Nih contohnya ini aja nih yang kelihatan ini. Misalkan ini krek as ya, ini harus sepan bro, nggak boleh naik turun, nggak boleh gojlak-gojlak. Kemudian pada saat sepinya dipasang, ini nggak boleh begini-begini. Pada saat sepinya dipasang ya, dia harus diem, harus diem, nggak boleh, nggak bisa gearnya ini gerak-gerak gini, asnya diem, nggak boleh. Nah, silahkan bisa teman-teman cari yang sepan dengan krek asnya ya. Dia harus rapat gini, dia nggak boleh nggak boleh gini nggak boleh. Begitu spinya dipasang dia nggak boleh gerak-gerak begini. Cara ngatasinnya gimana mas? Kalian cari aja kayak ginian yang baru ya. Kalau bagian kopling yang sering rusak ini, wes tak pastikan yang sering rusak ini sama ring kuning ringnya, yang ring atas bawah itu yang sering rusak karena ada penekanan ya, tertekan gitu. Makanya yang sering rusak itu ring atas bawah dan bosnya. Jarang sekali kuningannya yang rusak, jarang banget bro, asli. Dan jarang banget asnya itu yang bengkok rusak, jarang. Dari sekian puluh tahun ereking ya kan, jarang banget rusak. Jarang banget rusak asnya, kuningannya jarang. Biasanya yang sering rusak itu ini sama ring-ringnya 2 itu loh. Nah ini contoh aja ya, ini bukan aslinya. Nah biasanya ini karena ini kecepit, ini tuh dipres, lama-lama kena panas mesin, lama-lama dia ini kayak ada cekungan kayak gitu. Biasanya kayak ada cekungan kayak gitu ya bro ya, kayak ada cekungan kayak gitu, jadi mendem tuh biasanya tuh. Kalau kuningan ini jarang bos, jarang banget rusak kuningannya bos. Kebanyakan itu busnya. Nah kalau kalian sudah beli bosnya yang baru, terus kita pasang di sini dia ngoblak-ngoblak gitu, ini baru, ini ngoblak-ngoblak gini, ngoblak klik gitu, berarti bos kuningannya yang udah kena. Mau nggak mau teman-teman, jarang ada yang jual bos kuningannya doang, jarang. Terus saya juga pernah bikin kayak ginian, ini kuningan, bos kuningan bikin di tukang bubut, ini nggak 100% lempeng presisi. Daripada teman-teman mengeluarkan duit yang sebenarnya ini murah ya kan, yang sebenarnya ini murah ya kalau bikin, tapi dia nggak akan sepresisi orisinilnya. Mendingan teman-teman beli satu gelondongan kayak gini kelar. Kalau nggak beli yang KW, diambil bos kuningannya, pasangin. Belilah yang KW aja, ambil bos kuningannya. Dan cara tracker ininya nanti akan saya kasih tahu. Atau teman-teman bisa ke tukang bubut untuk melepas bos kuningannya, dipindah, udah gitu aja. Itu cara yang lebih baik. Gimana masalah perkoplingan, ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada perlu tanyakan silahkan komen.
ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini pada saat sudah di dalam crankcase, ini dia memiliki gap gini, memiliki gap dikit ya, nggak banyak, dikit aja, tek 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 tek, jangan ngeblos ini, dikit, truk 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 gitu doang, dikit. Dan ini harus seperti ini ya. Nah, ini kenapa ada kayak giniannya mas ya, ini tuh buat oli masuk bro, tuh biar olinya masuk. Makanya pada saat masang ini rata aja tuh, gini nih, dilihatnya rata tuh, dilihatnya rata ya, nih tuh, nih dilihatnya rata aja kayak gini tuh. Pada saat pemasangan di situ lihatlah ininya rata aja kayak gini, nih rata udah. Ini kan ada cekungnya nih, nah ini rata aja gini. Nah selesai bos ya kan. Kalau di sini mah nggak usah dia dilihat-lihat, pasti pelumasannya masuk semua. Dia punya gap ya, gapnya itu dikit, nggak banyak, plug gini doang nih, nggak sampai jublok nggak, dikit aja. Situ. Oh, mas kok kamu punya yang ini, berarti punya nyumuk pernah oleng? Enggak bos, ini tuh bekas, kita beli buat percontohan sebelum kita lakukan pembongkaran ya. Nah ini dalemannya semua asnya baru, memang sengaja tak bikin baru semua. Nih tuh ya, ini porsinya begitu, koplingnya itu seperti itu. Jadi jangan selalu menyalahkan hose koplingnya. Dan juga saya tidak menganjurkan untuk di sini diganti bearing, karena pengunciannya nanti bisa oblak. Tuh nanti kayak gini, gigitnya dikit, ntar bisa gini nih. Eneng modif nek aku modif sing ngene iki wis to, tak kandhani modif ngene iki enak lho. Ini KW itu yang ori, kemarin ada kan videonya, dicoaknya dikit aja. Bos akeh ya bos. Ini gear primer, ini kalau tak pasang ini longgar banget. Kalau sepinya udah dimasukin bisa gojlak, makanya nggak tak pakai. Mau apa ini banyak bos tuh, mau sini aja ke rumah kalau mau. Jadi aku tidak pernah menyarankan untuk menggunakan bearing yang aneh-aneh ya bro ya, cukup ini kiwe standaran wae. Kalaupun nanti ada oleng-oleng berarti bosnya ininya nih yang biasanya kalah tuh. Ngono ya. Wes segini aja masalah perkoplingan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya di Gembul 135. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.